Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur karena Natal tahun ini kita merayakan secara berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita boleh merayakan di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah keterbatasan. Namun justru di tengah-tengah keterbatasan di mana kita tidak bisa, di dalam 4 kali ibadah kita tidak bisa bertatap muka. Justru disinilah terjadi terobosan. Kita bisa merayakan Natal dan Tahun Baru, ibadah di mana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Justru setiap orang di segala penjuru bumi ketika menyalakan YouTube atau medsosnya bisa menikmati Natal dan Tahun Baru tanpa ada kendala apapun. Bahkan engkau yang sedang terbaring di tempat tidur, engkau pun boleh menikmati Natal yang penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal kali ini punya modal, yaitu semangat merayakan Natal sesuai dengan tema yang sangat baik sekali yang diberikan oleh PGI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, ya, diambil dari Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah beserta kita, adalah satu-satunya modal yang membuat kita semangat merayakan Natal pada tahun ini. Karena tanpa Immanuel, tanpa Allah beserta kita, sia-sialah kita merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan merasa putus asa. Tetaplah bersemangat di tengah-tengah segala keterbatasan dan masalah yang saat ini engkau hadapi karena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Kita percaya kita akan menyambut Immanuel, Sang Raja sudah lahir. Allah beserta kita yang menyertai kita semua. Tak lupa, di akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak dan Ibu Rohani sebagai penasehat kita, juga kepada seluruh tim panitia yang sudah berjeri lelah dalam bekerja, dalam memplanning, memprogramkan acara dan ibadah dan acara perayaan Natal kita pada tahun ini dengan secara yang luar biasa. Kiranya semangat Natal tidak pernah meninggalkan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah dan perayaan Natal dari Gereja Bethlehem Jemaat Batu Penjuru. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur di tanggal 24 Desember 2020 Tuhan tetap izinkan kami untuk mengadakan ibadah sekaligus perayaan Natal. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini dalam berkat Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga yang hadir, juga Tuhan berkati. Dan kami percaya juga setiap panitia boleh mengalami berkat Tuhan. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan tak habiskan ibadah dan perayaan Natal dari Jemaat GBI Batu Penjuru dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh merayakan ibadah malam Natal semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan yang ada di rumah, persiapkan hati kita untuk beribadah malam Natal malam hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, mari kita akan bersorak memuji Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, sembah dan puji Dia. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak dan bersukari, katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Dia lahir bagi kita, Dia mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yang itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia.
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Dia lahir, Dia mati, dan bangkit bagi kita. Haleluya. Kita boleh merayakan kelahirannya, sebab Dia Juru Selamat atas umat manusia. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita. Haleluya.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan berita Natal pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur boleh berada di tanggal 24 Desember di malam Natal, dan seperti tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini kami boleh berada di hari Natal yang kesekian kali kami boleh menikmati. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati apa yang kami akan dengar pesan Tuhan melalui tema yang sudah Tuhan percayakan kepada kami melalui Panitia Natal 2020. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami sekalian, menjangkau setiap pribadi lepas pribadi yang berada di tempatnya masing-masing. Bahkan ada anggota keluarga kami yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Mereka juga diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada tanggal 13 November, ya, setiap yang hadir di gereja kita di Ruko G28 akan sangat terkejut, ya, karena baru awal November sudah terpasang pohon Natal. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, belum Desember kok sudah pasang pohon Natal. Tetapi mau tidak mau kita akan memasuki bulan Desember, mau tidak mau kita akan memasuki hari Natal, mau tidak mau kita akan berada di hari yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Dan kita bersyukur kalau tanggal 24 Desember ini kita bisa kumpul bersama-sama, sekalipun
secara online, kita tidak bisa mengadakan ibadah berkumpul bersama-sama dengan ratusan anggota jemaat GBI Batu Penjuru. Saat ini kita sedang berada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, terpisah satu sama lain. Tetapi saya percaya berkat Natal tetap boleh kita nikmati, berkat Natal tetap kita rasakan, anugerah Tuhan di hari Natal dapat kita boleh nikmati bersama-sama. Seperti saya katakan tadi, ya, kenapa di awal November sudah terpasang pohon Natal padahal Natalnya masih cukup panjang. Inilah kesiapan dari kita sekalian jemaat GBI Batu Penjuru, kesiapan dari panitia Natal, bahwa mereka tetap antusias untuk menyambut Natal. Saking antusiasnya, bulan November saja sudah dipasang pohon Natal. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia Natal dalam Matius pasal 1 ayat 23, dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema pada tahun 2020 ini saya rasa adalah tema yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk negeri yang kita kasih, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ya, di mana COVID-19 tetap masih ada sampai hari ini, dan itu membawa dampak yang cukup besar, terutama dalam hal kehidupan anak-anak Tuhan secara khusus, dalam hal ekonomi, dalam hal ibadah, dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Tetapi ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara bisa bayangkan betapa sengsaranya, betapa susahnya, betapa menderitanya, betapa beratnya hidup ini kalau kita hidup, kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Allah menyertai hidup kita, tanpa Allah mendampingi kita. Dan saya percaya, ya, kita akan merasa akan tambah berat hidup ini, tambah susah hidup ini, tambah menderita hidup ini tanpa kehadiran Tuhan. Kalau saudara perhatikan kisah bangsa Israel ketika mulai keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, kita perhatikan bagaimana Allah menyertai perjalanan mereka. Mereka tidak mengalami kelaparan. Ketika mereka membutuhkan daging, mereka diberikan daging. Ketika mereka bosan dengan makanan yang mereka harus hadapi, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Bahkan, ya, mereka dipercayakan untuk menikmati mana, ya, sementara bangsa-bangsa yang lain, ya, begitu sibuk untuk mempersiapkan makanan, tetapi Allah menyediakan makanan bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah menyertai orang Israel. Dan ketika, ya, mereka harus menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ya, ketika mereka menjerit tidak ada air, mereka mendapatkan air yang segar. Karena apa? Karena Allah menyertai mereka. Dan ketika mereka melewati kota-kota, melewati daerah-daerah, melewati negeri-negeri lain, mereka ditakuti, mereka disegani. Karena apa? Bukan karena kehebatan orang Israel, bukan karena gagah perkasa mereka. Kan kalau saudara percayakan, mereka adalah bangsa budak yang diperbudak di tanah Mesir, tidak pernah memegang senjata. Tetapi ketika mereka keluar, mereka menjadi pribadi, menjadi bangsa yang ditakuti, yang disegani. Karena apa? Karena Allah menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pesan Tuhan di hari Natal ini, Allah menyertai kita. Inilah yang Allah ingin sampaikan kepada kita sekalian, bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa keikutsertaan Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak ada artinya. Ya, kalau kita boleh kuat, kita boleh gagah, kita disegani, kita dihormati, kita dicukupkan segala sesuatu. Karena apa? Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian yang berada di tempat engkau masing-masing, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Saya tidak pernah mengerti apa yang menjadi sedang kau hadapi. Tapi ada banyak jemaat Tuhan yang sedang mengeluh kondisi mereka. Tapi saya ingin katakan, berita Natal dari tempat ini, bahwa Allah menyertai kita. Jangan izinkan engkau berjalan di tahun 2021, di tahun yang baru, tanpa penyertaan Allah. Jangan izinkan ketika engkau melewati tahun 2020 yang tinggal berapa
ini, ya mungkin kurang lebih seminggu ini kita akan tinggalkan tahun 2020 dan tanpa penyertaan Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada engkau malam hari ini, hai keluarga-keluarga, para orang tua, orang muda, anak-anak, tetap engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan saya percaya kita akan lewati 2020 ini dengan penuh kemenangan. Kita akan masuki 2021 yang kita belum mengerti kondisi yang ada, tapi karena kita berjalan bersama dengan Allah yang dikatakan tadi Immanuel, Allah menyertai kita, saya percaya kita akan melewati hari-hari hidup kita dengan penuh kemenangan. Saudara, tadi saya sampaikan betapa luar biasanya orang Israel, ya, dari bangsa budak, tidak pernah pegang senjata, tapi mereka menjadi bangsa yang ditakuti, disegani. Setiap mereka melewati kota-kota, negeri-negeri lain, mereka ditakuti. Sampai akhirnya mereka berada di tanah Kanaan. Itu karena penyertaan Tuhan. Tapi perhatikan, kemudian dari kisah-kisah yang kita saksikan, ada kalanya mereka berjalan tanpa Allah, menganggap mereka mampu. Mereka tidak butuh kehadiran Tuhan, tidak butuh kehadiran Musa, Harun, tidak butuh kehadiran Yosua. Dan kita perhatikan, hidup mereka kembali terpuruk. Bahkan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sudah di masa, di waktu yang nyaman, kondisi yang nyaman, mereka melupakan Tuhan. Sampai sekian tahun, minimal ada masa di mana 400 tahun masa kegelapan. 400 tahun masa Allah di mana tidak berbicara. Ya, minimal 400 tahun. Dari mulai kitab Maleakhi sampai ya perjanjian baru ketika Yesus dilahirkan, itu kurun waktu yang cukup panjang, 400 tahun tanpa kehadiran Allah. Allah tidak pernah berbicara. Allah tidak menyampaikan pesannya secara khusus. 400 tahun masa kegelapan, dan kemudian tiba-tiba ya, secerah harapan terjadi ketika ada berita Sang Mesias lahir, dan disebut namanya Immanuel. Dan itu akan terus berlaku atas hidup kita sampai hari ini, dan sampai Tuhan menjemput kita pada kali yang kedua. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, di malam Natal ini saya ingin kembali ingatkan, jangan biarkan hidupmu berjalan tanpa Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar di malam Natal ini. Saya ingin berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang berada di rumah masing-masing. Saya berharap bisa kumpul sama-sama, bisa saling berdekatan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam Natal ini. Kami boleh ibadah dan merayakan Natal bersama-sama. Kami ingin terus melibatkan Engkau dalam hidup kami. Immanuel, Allah menyertai kami sekalian, menyertai hidup kami kemanapun kami berjalan. Dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang selama kurang lebih 9 bulan ini sedang menghadapi pergumulan karena masa-masa yang sulit ini. Hamba berdoa dari tempat ini, berkat Natal turun atas mereka sekalian. Anak-anak diberikan kekuatan dan penghiburan. Orang-orang muda terus dipakai oleh Tuhan. Orang-orang tua, bahkan para lansia dalam kekuatan kesehatan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya setiap kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, sandang pangan, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Dan kami percaya setiap kebutuhan dari anak-anak kami, sekolah, kuliah, Tuhan juga yang terus mencukupkan, menyediakan. Bahkan mungkin
Natal ini adalah Natal yang paling sederhana yang kami alami. Sekalipun mungkin tahun-tahun lalu kami juga rayakan penuh dengan kesederhanaan, tetapi tahun ini menjadi yang paling sederhana. Tapi kami percaya iman kami tidak sederhana, iman kami luar biasa, karena Allah ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati hidup kami. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang mempersiapkan ibadah ini. Tuhan berkati. Panitia Natal juga Tuhan berkati. Sampai hari ini kami mungkin belum mendengar berapa jumlah kebutuhan dana Natal yang masih mereka butuhkan, tapi kami percaya Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai dana Natal kami. Terima kasih. Begitu juga dengan kebutuhan dana Natal anak, kami percaya Tuhan sudah juga mencukupkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur di malam Natal ini. Kami penuh dengan lawatan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita akan masuki proses penyalaan lilin. Mari kita siapkan diri kita. Penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Eri Sesakwari Elias dan Ibu Pendeta Nanitan Elias selaku Gembala GBI Batu Penjuru. Dilanjutkan oleh Bapak Penatua Averlin Daily selaku Bendahara GBI Batu Penjuru. Dilanjutkan oleh Bapak Penatua Alfonsus Tri Pramugiarto selaku Ketua Bidang Ibadah. Dilanjutkan oleh Bapak Penatua Marhu Raja Pasaribu selaku Ketua Bidang Profetik. Dilanjutkan oleh Ibu Penatua Minda F. Dornik selaku Ketua Bidang Pelayanan Jemaat. Dilanjutkan oleh Ibu Penatua Sri Kumala Dewi Daily selaku Ketua Bidang Pemuda dan Anak. Dilanjutkan oleh Bapak Penatua Gugus Dirgantoro selaku Ketua Bidang Misi. Dilanjutkan oleh Bapak Penatua Stefanus Latumeten selaku Ketua Bidang Umum. Dan penyalaan lilin terakhir dilakukan oleh Ibu Penatua Tresia Tati selaku Ketua Bidang Usaha.
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Batu Penjuru yang terkasih. Puji nama Tuhan, baru saja kita menyaksikan ibadah online Malam Natal 24 Desember 2020. Untuk jadwal ibadah kita di hari-hari yang akan datang, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk hadir di ibadah tanggal 25, kami memberikan kesempatan untuk yang lainnya bisa beribadah, maka yang sudah mengikuti ibadah di tanggal 25, kami harapkan tidak lagi hadir di tanggal 1 Januari ya. Sekali lagi saya informasikan, yang sudah mendaftar di tanggal 25 Desember 2020, kami harapkan tidak lagi datang di tanggal 1 Januari 2021 supaya jemaat yang akan beribadah mendapat kesempatan yang sama ya. Jadi tolong dicatat, ibadah besok hari tanggal 25 Desember 2020 jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Rohani dengan tema Immanuel. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, tolong dicatat bahwa ibadah kita di tanggal 31 Desember 2020 akan kita adakan jam 7 malam. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ibu Gembala dengan tema Inilah Waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tolong dicatat bahwa di tanggal 1 Januari 2021 kita akan mengadakan ibadah di Gereja GBI Batu Penjuru, Jalan Raya Hankam nomor 10A, dan akan langsung dilayani oleh Bapak Gembala. Nah, yang sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ibadah kita di tanggal 24 Desember dan di tanggal 31 Desember akan kita siapkan online, dan ibadat di tanggal 25 Desember
dan 1 Januari akan kita adakan di gereja. Jadi tolong dicatat, jangan lupa ajak teman, ajak keluarga untuk datang beribadah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan jugalah yang membuat ibadah ini berlangsung dengan penuh berkat Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang hadir mengalami berkat Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani juga mengalami berkat Tuhan. Khusus juga untuk Panitia Natal 2020 juga dalam berkat Tuhan. Sepanjang malam hari ini kami akan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan berkat Natal bagi hidup, keluarga, rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Setiap mereka yang telah jadi saluran berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat GBI Batu Penjuru dimanapun kau berada, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kemanapun kami pergi, kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Jadilah